Pemirsa apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita kembali belajar tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan ya. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, silahkan loh jika Anda mau langsung datang ke Go Healthy ya. Kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang langsung Anda ke studio bersama. Di sini saya ada praktisi kesehatan juga. Oke? Nah, bersama saya ada dua sahabat saya praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat Kang Ronald. Sehat ya? Ya, sehat bugar dan Oya, semangat. Nah, ini narasumber kami nih, ada Pak Widi Permana. Pak Widi apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Di sini kita ngobrol aja ya. Oke. Bagaimana caranya menjaga kesehatan ya? Siap. Oke. Nah, tapi sebelumnya, Pak Widi, saya punya pertanyaan buat Pak Widi. Pemirsa juga boleh ikutan jawab. Pertanyaannya adalah, berikut ini adalah kelompok orang yang tidak boleh mendonorkan darah. Kecuali A, terinfeksi hepatitis B atau C. B, konsumsi obat pengencer darah. Atau C, orang dengan diabetes terkontrol. Atau D, berat badan di bawah 45 kg. Kecuali yang mana? Mas Widi? Yang C. Yang C, dengan diabetes terkontrol. Jadi boleh kalau itu. Gitu ya. Pada beberapa kasus memang tidak semua orang ini dia bisa mendonorkan darahnya. Ya. Misalkan pada orang yang dia terinfeksi hepatitis, karena kan ini berkaitan dengan yang namanya darah. Kemudian orang-orang yang dia mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah. Dan orang-orang yang dia berat badannya kurang. Maka orang-orang ini biasanya tidak disarankan untuk mendonorkan darahnya. Lebih baik di-keep untuk mereka sendiri. Tapi untuk orang-orang yang diabetes, kalau gula darahnya sudah terkendali, artinya sudah konsumsi obat, pola hidupnya sudah bagus, gula darahnya sudah tidak tinggi lagi, maka orang dengan diabetes boleh mendonorkan darahnya dengan syarat diabetesnya terkendali. Jadi jawabannya C. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C. Dengan diabetes terkontrol itu boleh donor darah. Oke, sekarang lebih mudah harusnya. Kalau tadi ada 4 pilihan, kalau ini pilihannya hanya 2. Ya pemirsa, Mas Widi. Pusing merupakan salah satu gejala darah kental. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar atau salah? Benar. Kira-kira gimana nih logikanya? Kok darah kental bisa bikin pusing, Mas Wid? Karena biasanya kalau darah kental itu menghambat sirkulasi darah yang dari jantung ke otak. Sehingga terlihat pusing. Seperti itu. Nah, coba deh. Bang Faidon, bener nggak sih ini pernyataannya? Pusing merupakan salah satu gejala darah kental. Ya, tepat pernyataannya bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Ya. Jadi pemirsa, kepala ini pemirsa sebelum saya cerita tentang darah kental, ini yang Anda lihat kan kulit nih, di kepala ini rambut ada kulitnya. Tapi di bawah kulit itu ada otot. Jadi antara tulang tengkorak dan kulit kepala ada otot. Nah sekarang, sekepala ini pemirsa itu pembuluh darahnya banyak banget ya. Dan rapat sekali pembuluh darah yang ada di kepala kita ini. Nah sekarang, kalau misalnya Anda mengalami pengentalan darah, itu berisiko apa? Risiko adalah si darah yang mengantarkan oksigen itu nggak nyampe di seluruh kepala ini. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tanda kutip seperti nyangkut. Jadi terjadi namanya pernafasan anaerobik. Jadi dia kayak kenceng gitu. Kenapa? Karena nggak dapat suplai oksigen. Maka kadang-kadang kalau dipencet-pencet itu ya enak. Ya tentu nggak semua pusing gara-gara pengentalan darah, masih ada penyebab-penyebab yang lain. Tapi salah satunya itu. Dan ini berhubungan dengan makanan. Anda suka yang digoreng tepung, Anda suka yang santan, Anda suka yang gula. Demikian Kang Ronald. Oke, pusing merupakan salah satu gejala darah kental adalah sebuah pernyataan yang benar. Artinya Mas Widi benar 2 kali nih ya. Boleh mendapatkan hadiah. Hebat Mas Widi. Oke, kita akan belajar dari Mas Widi. Apa yang dia lakukan sehingga kesehatannya terjaga. Padahal kalau kita tahu kesibukannya seperti apa, harusnya ada masalah, tapi enggak ternyata. Ini dia kisahnya. Widi Permana. Sejak muda, ia sudah sangat aktif berolahraga, terutama dalam olahraga karate. Selain itu, Widi juga termasuk orang yang rutin donor darah. Bahkan, sampai saat ini, ia sudah melakukan donor darah sebanyak lebih dari 300 kali. Hal ini ia lakukan karena Widi senang dalam menjaga kesehatan. Ia percaya aktivitas yang positif, seperti olahraga dan donor darah, dapat menjaga kebugaran tubuhnya. Apalagi, kini usia Widi sudah tak lagi muda, dan pekerjaannya yang sering bepergian keluar kota membuatnya jadi lebih berisiko terkena penyakit karena kelelahan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatannya, Widi juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, walaupun sudah berusia 51 tahun, dengan aktivitas fisik yang padat, kondisi kesehatannya tetap terjaga dengan baik. 51 tahun sebetulnya tidak ada keluhan yang terlalu berarti dalam kesehatannya, betul ya Mas Widi ya? Insya Allah. Ya, tapi pernah ada dong rasa-rasa nggak enak itu di badan? Pernah. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita salah makan gitu, pasti suka badan nggak enak. Wait, pusing. sebentar. Kita samakan dulu persepsi. Salah makan menurut Mas Widi itu seperti apa? Salah makan itu ibaratnya kalau kita kan sering keluar kota ya. Tugas ya? Tugas. Terus banyak makanan-makanan kuliner di Nusantara seperti itu kan yang Masa nggak nyoba? masa nggak nyoba gitu kan jamu. ada santannya, ada kolesterol, wah itu kan enak banget tuh kan. Kayak kita kaledo gitu kan, wah itu kan kalau di Sulawesi Enak banget itu. kuliner yang sangat enak gitu Iya. kan. Nah, biasanya kalau habis makan gitu, yang saya bilang salah makan, malah gitu kita pulang ke penginapan atau apa nggak bisa tidur, pusing kepalanya. Pusing Mungkin kepala. karena kolesterol saya naik. Oke, Mas Widi ini sadar bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Ini akan menjadi sebuah masalah di kemudian hari, ya. Makanya beliau sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Mas Widi ya? Betul sekali. Apa yang Mas Widi rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Perbedaannya apa dulu sama sekarang? Perbedaannya kalau sekarang setelah menggunakan teknologi laser, badan jadi ringan, tidur jadi enak, cepat, jadi fresh, seger. Dulu napas agak tersengal-sengal gitu ya. Kalau kita ke daerah kan suka naik turun gunung kan, karena kan kita kan pendataan ya. Pendataan apa sih Mas? Kebudayaan. Oh, Jadi pendataan untuk cagar budaya yang Cagar di- budaya kan adanya di pelosok tengah Pelosok, hutan gitu kan. betul. Itu kalau nggak punya stamina yang bagus sih nyampe berat sana. itu. Betul. Oke. Jadi kita kadang-kadang karena sudah memakai teknologi laser, jadi lebih enak lagi badan, lebih Badan ringan, terasa staminanya lebih bagus gitu lebih ya. bagus lagi. Pusing-pusingnya apa kabar? Pusing-pusingnya hilang sama sekali. Oh ya? Iya, dan Jadi- kita tidur dari jam 9 udah bisa tidur. Nah, karena kualitas tidurnya membaik. Iya. Otomatis badan terasa lebih segar ya. Secara mood juga pasti lebih bagus dong. Mood bagus banget. Ya. Nah, tensinya nih yang saya ingin tahu nih, tensinya yang dulu suka naik, apa kabar sekarang? Ya udah mulai stabil 120, 90. Oke. Dan ini harus dicontoh juga sama pemirsa di rumah bahwa kita lihat di sini Pak Widi sendiri sebenarnya keluhannya nggak terlalu banyak. Iya. Cuma sakit kepala, bahkan cuma kurang tidur aja. Tapi pada dasarnya Pak Widi juga menyadari kalau yang namanya sakit kepala ini nggak bisa dibiarin. Berarti Betul. ada masalah pada tubuhnya. Lambat laun kalau kita biarkan maka akan terjadi yang namanya komplikasi. Tapi Pak Widi sini sudah take action, sudah coba ubah pola hidupnya, sudah coba perbaiki pola tidurnya dan menggunakan teknologi laser. Karena pada dasarnya teknologi ini akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Tapi mungkin yang saya minta tambahkan adalah tetap dipakai teknologi lasernya dan makan buah-buahan 3 kali sehari. Ya, dan saya juga mengajak pemirsa sekalian untuk mulai sekarang bertindak ya. Mengetahui pola hidup sehat itu nggak ada artinya. Melakukan pola hidup sehat ditambah penggunaan teknologi laser itu adalah segalanya. Jadi jangan tunggu lagi pemirsa, take action sekarang juga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser yang bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah seperti hipertensi, diabetes atau kolesterol yang bisa menjadi penyebab darah kita kental. Gunakan sekarang juga untuk mencegah komplikasinya. Tidak ada pilihan yang menyenangkan. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, semuanya mematikan. Hati-hati ya. Nah ini penting buat Anda ketahui pemirsa. Dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Yuk, jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Caranya adalah hubungi nomor ini, nanti akan ada tim kami yang membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, Go Healthy belum selesai. Kita masih akan belajar lagi dari Mas Widi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mas Widi. Ya, 51 tahun aktif keliling Indonesia karena tugas beliau untuk mendokumentasikan dan mendata semua situs dan cagar budaya. Ya, akhirnya tahu nih, ini nggak bener kalau misalnya saya nggak jaga kesehatan. Sekarang pola hidup sehatnya dilakukan, olahraganya rutin, makannya dijaga dan menggunakan teknologi laser. Oke, nanti kita akan dengarkan lagi kisahnya. Tapi sebelumnya, ini penting buat Anda simak pemirsa ya. Jadi ini adalah sebuah fakta. Tahukah Anda vitamin B1 atau tianin membantu meningkatkan produksi energi tubuh? Wah, seperti apa di penjelasannya? Boleh dibantu Mas Nurman? Nah, jadi pada dasarnya ya pemirsa di rumah, mungkin ini masih sedikit asing di telinga pemirsa di rumah bahwa ada yang namanya vitamin itu vitamin B1. Kita sebutnya sebagai tiamin. Tiamin. Nah, pada dasarnya tiamin ini bisa kita dapatkan dari sumber-sumber di sekitar kita, mulai dari makanan, sayuran ataupun kacang-kacangan. Makanan apa saja? Mulai dari daging ikan, kemudian kacang polong, kemudian juga ada kacang almond. Dan biasanya kalau dari jeruk-jerukan kita biasanya kita dapatkan dari jeruk kuning atau jeruk nipis atau juga dari lemon. Oke. Nah, pada dasarnya tiamin ini mempunyai 1000 manfaat pada tubuh kita. Yang salah satunya adalah dia membantu untuk metabolisme karbohidrat. Jadi kalau misalkan orang yang dengan diabetes atau yang gula darahnya tinggi mengkonsumsi tiamin ini baik sekali. Karena bisa mengubah yang tadinya karbohidrat ini akan diubah menjadi gula dan jadi energi selanjutnya. Kemudian apa lagi? Vitamin B1 atau tiamin ini juga menjaga kondisi jantung kita. Dengan kita rajin konsumsi tiamin atau vitamin B1, maka bisa menjaga kondisi jantung kita lebih baik lagi. Dan yang pastinya kita tetap membutuhkan tiamin ini dengan suplementasi. Karena tiamin ini memang pada dasarnya dia kita bisa dapatkan pada makanan di sekitar kita. Tapi jumlahnya memang cukup sedikit. Jadi kita tetap butuh yang namanya suplementasi untuk memenuhi kebutuhan tiamin atau vitamin B1 harian kita. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk konsumsi suplemen yang mengandung tiamin atau vitamin B1 untuk menjaga kondisi jantung dan kesehatan glukosa kita. Ya, sebagai tambahan, tiamin, vitamin B1 atau tiamin itu adalah vitamin yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Ya, jadi ketika sel darah merah kita bagus, maka tentu produksi energi kita bagus. Kedua, vitamin B1 ini adalah penting untuk kerja dari fungsi syaraf. Jadi kayak kabel listriknya dalam tubuh kita. Kalau Anda mau melakukan aktivitas gitu pemirsa, perintah ke otot itu dikerjakan oleh syaraf dan fungsi atau kerja syaraf ini dipengaruhi oleh B1, B6, B12 seperti satu keluarga. Ya, selain dari keluarga B kompleks, B1, B6, B12 dan kawan-kawan, tubuh kita membutuhkan juga vitamin dan atau fitonutrisi lain ya yang punya sifat antioksidan. Kenapa? Karena setiap hari kita terpapar radikal bebas dari asap rokok, mungkin perokok pasif ya, mungkin nggak aktif. Kedua, dari knalpot kendaraan. Polusi ya, kemudian ada asap pabrik yang mungkin walaupun Anda tinggalnya jauh dari pabrik, tapi asapnya ngikutan gitu ya. Kena. Nah, Anda membutuhkan suplementasi antioksidan. Mungkin beberapa antioksidan seperti vitamin C, vitamin E itu ada pada buah-buahan seperti alpukat, jeruk. Nah, kemudian satu lagi ada kategori antioksidan namanya astaxanthin. Ini powerful. Puluhan kali lebih kuat dari vitamin C. Tapi sumbernya itu adalah dari keluarga beri dan alga merah. Jadi kalau Anda pengen punya antioksidan yang kuat, tapi nggak bisa mengkonsumsi beri dan atau alga merah tadi, Anda bisa mengkonsumsi suplementasi mengandung astaxanthin berasal dari bahan-bahan tersebut. Kombinasikanlah dengan makan sehat tadi, termasuk makan buah 3 kali sehari, sehingga Anda bisa menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Nah, berarti Mas Widi juga perlu dong? Perlu dong. Karena suplementasi antioksidan ya? Semua kita perlu. Semua kita perlu. Oke. Nah, pemirsa, Mas Widi tadi cerita kalau beliau ini sebetulnya tidak ada masalah kesehatan yang terlalu berarti. Cuman tensi dulu sempat agak-agak naik ya. Makanya sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Ini kalau keluar kota dibawa nggak Mas teknologi lasernya? Selalu dibawa. Selalu dibawa. Kalau di rumah yang pakai siapa lagi selain dirimu? Istri saya. Nah, kalau istri ada keluhan atau apa? Istri saya kebetulan kan dia selalu penggemar kopi ya. Jadi kadang nggak bisa tidur malam. Begitu istri saya pakai laser, jadi ikut-ikutan di bawah jam 10 udah bisa istirahat. Oke. Nah, kalau nanti istrinya boleh diundang ya? Insya Allah. Kita ngobrol juga ya. Oke. Nah, kalau Mas Widi sendiri apakah ada riwayat
masalah kesehatan dari keluarga nggak? Kalau riwayat kesehatan mungkin orang tua saya. Kenapa? Almarhum ayah saya kena jantung. Dari apa tuh? Dari diabetes, hipertensi? Enggak, dia nggak ada riwayat sakit apapun. Beliau emang olahragawan juga. Ketika main tenis, mereka ambruk gitu kan, langsung langsung nggak ada. Langsung meninggal? Iya. Ya, mitos bahwa pokoknya saya mau makan apa aja, saya mau ngapain aja, yang penting saya olahraga. Iya. Dan apalagi orang yang kayak gini yang mungkin badannya secara genetik nggak gemuk ya. Secara genetik dia badannya bagus. Sering saya ketemu seperti itu. Nah, olahraga itu meningkatkan oksidasi dalam tubuh kita tuh bisa sampai 20 kali lipat. Itu sebabnya kita membutuhkan tambahan antioksidan gitu. Oke. Jadi Mas Widi mah olahraga masih rutin, makan udah dijaga, udah pakai teknologi laser karena memang tahu ada riwayat dari keluarganya, dari ayahnya terkena serangan jantung ya. Mas Widi, kalau kami boleh tahu apa nih pengalaman yang paling berkesan setelah menggunakan teknologi laser? Pengalaman berkesan itu tadi, istirahat saya jadi lebih enak, lebih jadi semua yang saya bisa ide-ide bisa keluar secara cepat gitu kan. Wow. Karena kalau di pagi hari kan biasanya kalau nggak tidur yang nggak nyaman, Ya baru-baru mau mikir ya. Mikir kan. Nah, apalagi posisi sekarang kan kita banyak ke daerah-daerah pendataan, berhubungan dengan teman-teman dari dinas-dinas juga. Nah, ide-ide itu kadang-kadang suka muncul kapan kita harus bisa melakukan pendataan yang sesuai gitu. Jadi lebih fresh pikirannya. Aku sih curiga pasti Mas Widi rutin menggunakan yang intranasal yang dipasang di hidung. Ya, betul. Betul kan? Betul. Barengan dipakainya sama yang di tangan? Iya. Kenapa? Ketika Anda pakai teknologi laser, apalagi yang namanya intranasal, ini terobosan baru ya. Lasernya ada di sini, di hidung. Itu lebih cepat lagi sampai di kepala. Kenapa memang kalau kita mengandalkan yang di pergelangan tangan? Ya karena kita bicara waktu nih. Pembuluh darah dalam tubuh kita kalau diurai itu 100.000 kilometer panjangnya. Banyak sekali. Jadi dengan kita menggunakan intranasal, ya seperti ini mungkin ilustrasinya. Nah, supaya kebayang ya pemirsa ya. Selain membantu tidur juga, dia membantu mengurangi peradangan di sekitar hidung. Maka yang punya sinusitis ya suka gampang flu, kemudian juga yang matanya sudah mulai kurang awas itu dapat suplai oksida nitrit, pembuluh darah di sekitar mata itu lebih terbuka, lebih baik. Biasa pada orang tua seperti itu, apalagi yang punya masalah diabetes. Teman-teman ada yang komentar nggak Mas Widi? Dengan perbedaan sebelum? Iya banyak yang komentar, karena kan staff-staff saya ya jadi lebih fresh lagi Pak. Jadi kayaknya nggak 50 Pak, sekarang 40 Pak. Berkurang ya. Berkurang gitu kan. Padahal saya masih tetap jalan sama teman-teman. Bahkan staff saya masih muda-muda semua, jadi masih bisa ngimbangin mereka lah. Sedap. Gitu kan. Istri komentar apa? Ya istri komentarnya makin hot lah. Oke, pada dasarnya yang namanya gula dan lemak di dalam darah kita ini memang dibutuhkan sama tubuh kita. Dibutuhkan untuk apa? Akan diubah menjadi energi, kemudian diubah untuk proses regenerasi dari sel itu sendiri. Bahkan yang namanya gula ini sendiri, kalau kita kekurangan maka tubuh kita akan mendapatkan suplai oksigen yang kurang juga. Nah pada dasarnya ketika kita bertambahnya usia, kemudian kita terpapar dengan yang namanya radikal bebas, asap rokok, makanan yang kurang begitu baik, maka gula darah dan lemak di dalam darah ini dia akan meningkat karena proses terjadinya energi ini dia akan berkurang karena bertambahnya usia tadi ya. Nah inilah yang akan menyebabkan terjadinya gumpalan darah atau pengentalan darah. Nanti teknologi laser ini dia ada 3 warna, ada sinar laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ketiga sinar inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan gumpalan darah atau trombus ini tadi. Dan yang pastinya oksigen serta nutrisi akan dihantarkan secara baik ke organ-organ penting di tubuh kita. Dan yang paling penting adalah mencegah terjadinya komplikasi akibat dari yang namanya gumpalan darah atau pengentalan darah. Nah untuk pemirsa di rumah yang sudah ada nih riwayat dengan pengentalan darah, gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, mulai dari sekarang kita harus take action. Artinya kita gunakan yang namanya teknologi laser untuk membantu mengendalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Oke, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser banyak, bukan hanya Mas Widi, tapi juga ada kisah yang satu ini pemirsa. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80.
tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Nah pemirsa, kita banyak belajar dari caranya Mas Widi menjaga kesehatan ya. Tapi mungkin Anda baru saja bergabung, kita ingatkan lagi ini dia riwayat kesehatannya. Jadi beliau ini sudah menggunakan teknologi laser. Ya karena tahu kalau dibiarkan tensinya yang kadang-kadang suka naik, kalau makannya lagi nggak dijaga, bisa berakibat sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya setelah menggunakan teknologi laser, sekarang tekanan darahnya normal, terkendali 120/80 atau 90 gitu ya, Mas Widi ya. Jaga terus tuh. Yang kedua, setelah menggunakan teknologi laser, si pusing-pusingnya yang dulu suka ada sekarang nggak ada lagi. Ya, badan terasa lebih segar karena kualitas tidur meningkat, betul Mas Widi? Betul. Produktivitas, moodnya jadi bagus, dan kalau bangun pagi, selain badan segar, ide-ide kayaknya cerah, ceria, keluar semua ide-ide yang brilian gitu kan ya. Jadi Mas Widi sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya. Udah ngajak siapa lagi yang pakai teknologi laser Mas Wid? Banyak, ada saudara, tetangga, semua. Influencer dong. Keren. Health influencer. Oh gitu. Terima kasih Mas Widi telah meluangkan waktu datang ke Go Healthy ya. Dan jangan pernahlah mendedikasikan hidupnya untuk di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang kami tahu tugasnya ini berat sampai harus keliling Indonesia ya. Jangan lupa Mas Widi ajak semua teman-teman kerja dan keluarga pakai teknologi laser. Nah pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda pakai nih kalau misalnya Anda punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes atau hipertensi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah komplikasi. Ya, ada juga nih yang sudah dipakai sama Mas Widi yaitu aksesoris intranasal. Dipasangnya di hidung, di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat yang masih muda-muda kayak saya, ya, ini justru saat yang paling tepat menggunakan teknologi laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jangan nunggu sakit dulu, pakai sekarang juga. Jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ini penting nih pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Pemirsa, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan cara hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Layanannya free of charge alias gratis. Oke, pemirsa, kami tunggu loh kritik dan saran dari Anda. Karena apalah artinya kami tanpa kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jangan lupa, jaga terus kesehatan untuk masa depan yang lebih cerah. Kita jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.